Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan kami di dalam Komsel Tripartit di bulan April minggu yang keempat. Di sini judul khotbah yaitu kemampuan Allah yang menjadikan berubah. Kita ambil ayat pokok di dalam Zakaria pasal 4 ayat 6b. Di situ dikatakan, bukan oleh keperkasaan dan bukan oleh kekuatan, tetapi oleh Rohku, firman Tuhan semesta alam. Puji nama Tuhan. Ayat rujukan ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20, ayat yang tidak asing lagi tentang amanat agung yang harus kita laksanakan. Puji Tuhan, pendahuluan dalam banyak hal munculnya jiwa-jiwa baru di latar belakangi bukan karena ingin diubahkan, namun mereka karena hidup yang rutinitas untuk melakukan ibadahnya, sehingga belum nampak perubahan mereka yang disebut bertobat. Oleh karenanya pemimpin-pemimpin sigap untuk memfollow up dan memuridkan mereka terus-menerus untuk masuk dalam sebuah pemuritan di kelas SPK, saya pengikut Kristus. Puji nama Tuhan. Sekarang dalam ringkasan sharing materi Komsel ada pertanyaan di sini, bagaimana kemampuan Allah yang menjadikan berubah? Di sini ada 3 poin jawaban tentang pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu mengutamakan doa dan keintiman dengan Tuhan. Doa menjadi kekuatan utama untuk mengubahkan segala sesuatu yang terjadi pada jiwa-jiwa yang dilayani, sehingga Tuhan yang menjamah hati mereka. Kemudian poin yang kedua di dalam pertanyaan di atas, saya ulangi lagi, bagaimana kemampuan Allah yang menjadikan berubah? Poin yang kedua yaitu mengandalkan Roh Kudus, bukan strategi manusia. Roh Kudus menjadi bagian penting dalam pelayanan jiwa-jiwa, karena roh yang kita miliki lebih besar kuasanya dari roh manapun juga yang ada di dunia ini. Poin yang ketiga untuk menjawab pertanyaan bagaimana kemampuan Allah yang menjadikan berubah, yang ketiga adalah fokus pada pertobatan, bukan hanya aktivitas. Target yang kita kerjakan mengubah mereka dan hidup dalam kegelapan menjadi terang, karena Allah adalah terang. Puji nama Tuhan. Bagaimana pesan yang harus dilakukan? Yaitu milikilah hati untuk jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Kemudian yang kedua, berkat jika melakukan, menjadi pemimpin yang berdampak bagi jiwa-jiwa. Kemudian akibat jika tidak melakukan, belum menjadi pelaksana perintah amanat agung. Puji nama Tuhan. Kembali di ayat pokok di dalam Zakaria 4 ayat 6b, bukan oleh keperkasaan dan bukan oleh kekuatan, tetapi oleh Rohku, firman Tuhan semesta alam. Kemudian masuk dalam pertanyaan yang harus disaringkan. Pertama, sharingkan bagaimana tanggapan saudara dalam melakukan perintah amanat agung, supaya masing-masing boleh men-sharingkan tentang pertanyaan ini. Kemudian yang kedua juga perlu disaringkan dengan anggota komselnya. Sharingkan bagaimana saudara memulai untuk menjangkau jiwa-jiwa. Puji nama Tuhan. Proyek ketaatan, ajaklah keluarga terdekat yang belum ibadah untuk ke gereja. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam pokok-pokok doa. Yang pertama, kita berdoa buat Gembala Jemaat, Bapak dan Ibu Gembala. Kemudian kita berdoa juga untuk staf penggembalaan yang ada. Kita berdoa untuk multiplikasi Komsel Tripartit yang ada di SCC dan SCC. Kemudian kita berdoa untuk jemaat
serta yang ada di jemaat kita untuk ibadah dengan setia dengan komsel yang ada, dan kita berdoa untuk gerakan gereja kita serta program gereja kita di tahun 2025 dan 2030. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam doa berkat bagi keluarga yang ditempati untuk komsel triparti kita. Kita akan membacakan doa berkat bagi keluarga di Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Di situ kata engkau kita ganti nama orang yang ditempati komsel triparti di masing-masing area. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Salam Harvest.